Ringkasan garis besar Alkitab pada bagian Perjanjian Lama, bagian yang kedua. Pada video sebelumnya, atau pada bagian yang pertama, telah dijelaskan ringkasan 5 kitab pada Alkitab di Perjanjian Lama yang berdasarkan penyebutan atau pengelompokan kitab-kitab yang ada pada Perjanjian Lama, yaitu kitab Pentatuk atau kitab Taurat. Selanjutnya akan dijelaskan ringkasan kitab-kitab yang masuk dalam kelompok kedua, yaitu kitab-kitab sejarah. Kelompok kedua ini terdiri dari 12 kitab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kitab Yosua. Kitab ini ditulis oleh Yosua sebagai orang yang terpilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan setelah Musa wafat. Yosua berasal dari suku Efraim yang lahir di Mesir, dan Yosua adalah abdi Musa. Kitab Yosua ditulis pada tahun 1390 hingga 1370 sebelum Masehi. Terdiri dari 24 pasal dengan jumlah ayat sebanyak 658 ayat. Isi dari keseluruhan kitab tersebut adalah sebuah catatan tentang penaklukan tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua dan pembagian tanah kepada ke-12 suku Israel. Yang kedua adalah kitab Hakim-Hakim. Kitab ini ditulis oleh Samuel pada tahun 1050 hingga tahun 970 sebelum Masehi, dan terdiri dari 21 pasal serta terbagi dalam 618 ayat. Garis besar isi kitab mencatat sejarah tentang ke-6 kalinya penghambaan terhadap Israel dan macam-macam cara pembebasan tanah tersebut melalui 15 hakim-hakim. Kitab yang ketiga adalah kitab Rut. Kitab ini ditulis oleh Samuel pada tahun 1030 hingga tahun 970 sebelum Masehi. Kitab Rut terdiri dari 4 pasal yang terbagi dalam 85 ayat. Keseluruhan isi kitab ini adalah cerita pastoral yang indah, di mana Rut muncul sebagai nenek moyang Raja Daud dan Yesus Kristus. Keempat adalah kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel terbagi dalam 31 pasal dan terdiri dari 810 ayat. Penulis kitab ini adalah Samuel, Nathan, dan Gad pada tahun 1060 hingga 900 sebelum Masehi. Garis besar isi kitab ini menceritakan kelahiran Nabi Samuel hingga masa pemerintahan raja pertama Israel, yaitu Saul, yang penuh dengan gejolak. Kitab ini memberikan gambaran tentang transisi Israel dari konfederasi suku-suku menjadi monarki atau kerajaan. Hal ini menjadi landasan kebangkitan Daud sebagai raja terbesar di Israel. Kitab kelima adalah kitab 2 Samuel. Kitab ini terbagi dalam 24 pasal dan terdiri dari 695 ayat. Penulis kitab 2 Samuel adalah Nathan dan Gad pada tahun 970 hingga 900 sebelum Masehi. Garis besar keseluruhannya, kitab ini melanjutkan kisah pemerintahan Daud setelah ia diurapi sebagai Raja Israel. Kitab ini merinci pencapaian politik dan militernya, perjuangan pribadinya, dan kegagalan moralnya
termasuk kisah Daud dan Batsyeba. Akhir dari kitab ini diakhiri dengan konsolidasi kekuasaan Daud dan persiapan pembangunan Bait Suci, sehingga menyiapkan panggung untuk transisi pemerintahan kepada putranya, yaitu Salomo. Kitab ke-6 adalah kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja berjumlah 22 pasal, yang terbagi dalam 816 ayat. Kitab ditulis pada tahun 600 hingga 580 sebelum Masehi oleh Yeremia, Natan, dan Gad. Garis besar isi kitab mengisahkan puncak dan kemunduran kerajaan Israel. Puncak kejayaan diawali dengan pembangunan kuil Salomo, dan puncak kemundurannya adalah pembagian kerajaan menjadi dua bagian, yaitu Israel dan Yehuda. Narasi kitab mengungkapkan bagaimana para pemimpin dapat menentukan nasib suatu bangsa. Selanjutnya, kitab ke-7 adalah kitab 2 Raja-Raja. Kitab ini terdiri dari 25 pasal dan terbagi dalam 719 ayat. Kitab ditulis oleh Yeremia pada tahun 600 hingga 580 sebelum Masehi. Garis besar dari kitab 2 Raja-Raja ini merinci babak terakhir dua kerajaan Israel yang telah terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan selatan. Meskipun terjadi kebangkitan kerajaan yang nampak terputus-putus, tapi penyembahan berhala kian merajalela, sehingga pada akhirnya menyebabkan pengasingan kerajaan Israel oleh bangsa Asyur dan kehancuran kerajaan Yehuda oleh bangsa Babel. Dan di saat masa kehancuran tersebut muncullah kepahlawanan Elia dan Elisa dari bangsa Israel tersebut. Kitab yang ke-8 adalah kitab 1 Tawarik. Kitab ini ditulis oleh Esra pada tahun 450 sebelum Masehi, yang terdiri dari 29 pasal dan terbagi dalam 942 ayat. Materi keseluruhannya, kitab ini menceritakan tentang silsilah sejarah Israel dengan penekanan pada pemerintahan Daud. Ini dimulai dengan serangkaian silsilah yang menelusuri garis keturunan dari Adam hingga garis keturunan Daud, menekankan kesinambungan janji-janji Allah. Dan pada bagian terakhir dari kitab ini merinci pemerintahan Daud, persiapan untuk pembangunan Bait Suci, dan organisasi para imam dan kaum Lewi yang menunjukkan perannya dalam mendirikan ibadah keagamaan di Israel. Kitab yang ke-9 adalah kitab 2 Tawarik. Kitab ini terdiri dari 36 pasal dengan jumlah ayat sebanyak 719 ayat. Kitab ditulis oleh Esra pada tahun 450 sebelum Masehi. Materi kitab berfokus pada pemerintahan Salomo dan raja-raja Yehuda berikutnya. Narasi materi kitab selanjutnya meluas hingga pengasingan di Babilonia. Materi kitab ini juga menyoroti pembangunan Bait Allah di Yerusalem oleh Salomo dan kebijaksanaannya serta berbagai tingkat kesetiaan raja-raja Yehuda terhadap perjanjian mereka dengan Tuhan. Isi kitab ini berpuncak pada penghancuran Bait Suci dan pengasingan yang disajikan sebagai dampak dari ketidaksetiaan bangsa tersebut pada Tuhan. Kitab yang ke-10 adalah kitab Esra.
Ada 10 pasal pada kitab ini, dengan jumlah ayat sebanyak 167 ayat. Kitab ditulis oleh Ezra pada tahun 440 hingga 400 sebelum Masehi. Kitab ini menceritakan kembalinya orang-orang Yahudi yang diasingkan dari Babilonia dan upaya mereka untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem di bawah kepemimpinan Zerubabel dan bimbingan Imam Ezra. Selain itu, isi kitab ini berfokus pada pemulihan kehidupan beragama di Yerusalem dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum Musa. Kitab yang ke-11 adalah kitab Nehemia. Kitab Nehemia terbagi dalam 13 pasal dengan jumlah ayat sebanyak 406 ayat. Kitab ditulis oleh Nehemia pada tahun 400 hingga 440 sebelum Masehi. Materi kitab ini adalah sebuah riwayat tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah, dan penegakan kembali peraturan-peraturan kudus penyembahan pada Tuhan. Saat tembok Yerusalem hancur, Nehemia adalah juru minuman Raja Persia. Nehemia mendapat tugas berat untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah. Kepemimpinannya dan semangat kolaboratifnya, masyarakatnya menjadi contoh pemulihan Israel dalam menghadapi kesulitan. Dan kitab terakhir dalam kitab sejarah ini adalah kitab Ester. Kitab Ester terbagi 10 pasal yang berisikan 167 ayat. Kitab ini menceritakan tentang pembebasan yang dilakukan Ratu Ester terhadap bangsa Yahudi dari persekongkolan Haman dan menetapkan hari raya Purim serta hari raya lain-lainnya. Demikianlah garis besar 12 kitab pada bagian Perjanjian Lama yang dikelompokkan atau disebut kitab sejarah. Jumpa lagi pada video selanjutnya pada bagian ketiga tentang ringkasan materi kitab-kitab Perjanjian Lama yang disebut atau dikelompokkan sebagai kitab hikmat dan puisi. Semoga materi pada video ini berguna untuk menambah wawasan iman Kristen. Sampai jumpa.